Ada yang tahu nama biologisnya apa? Sistem pencernaan? Sistem apa namanya? Gastrointestinal. Berasal dari apa gastrointestinal itu? Gastro itu dari gaster. Gaster apa? Gaster artinya gaster? Gaster ya, gaster itu lambung. Intestinal? Usus. Saluran pencernaan, Bu. Usus. Ya, saluran pencernaan sih semuanya. Kalau intestinal itu masuknya ke usus. Ya, baik itu ya. Sebentar saya share screen. Nah, kira-kira gastrointestinal, nah yang lain, sistem pencernaan istilah yang lain selain gastrointestinal apa? Ada yang tahu? Selain gastrointestinal. Pernah mendengar istilah Kalau digestive, Bu. Digestive. diulang tadi siapa? Digestive atau digestion. Ya, digesti atau digesti. Apa artinya itu? Sistem pencernaan ya, sama ya, itu bahasa biasanya. Oke. Kemudian arti pencernaan apa? Pencernaan itu sebenarnya apa? Pencernaan itu memotong atau mengubah molekul yang besar, susunannya besar menjadi lebih kecil, sehingga dia mudah untuk diabsorpsi. Ya, terus sebentar saya share screen. Share screen saya sudahkah masuk? Sudah. Oke, gastrointestinal ya di sini ya. Nih, jadi dimulai dari gastrointestinal pencernaan berhubungan dengan makanan ya, berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan erat hubungannya dengan kita menyusun menu makanan, kita harus tahu prosesnya makanan tersebut bagaimana dan akan menjadi apa di organ dalam tubuh, kita harus memahami. Oke, jadi makanan masuk melalui mulut, kemudian nanti di dalam mulut ada gigi. Gigi itu akan memotong, kemudian menjadi lebih kecil, dicampur dengan saliva, sehingga dia akan menjadi lebih mudah untuk ditelan. Ya, mold and saliva, ada kelenjar saliva, nanti siapa yang akan menggantikan saliva menjadi apa di sini? Esofagus, dia yang tahu? Kerongkongan, Ibu. Iya, kerongkongan. Masuk makanan ke kerongkongan, kemudian masuk di lambung, gaster, stomach di sini. Setelah di lambung, kemudian makanan akan masuk di usus halus. Usus halus ada 3 ya, ada duodenum, ileum, jejunum. Kemudian masuk di usus besar. Masuk di usus besar ada ascending, transverse, descending, ya. Kemudian sigmoid colon, kemudian dia akan keluar ke rektum dan masuk di anus untuk kita keluarkan, yaitu sudah berupa sisa ya, sisa-sisa. Oke, ini kita lihat satu-satu per organ. Kita masuk di dalam mulut. Ya, di dalam mulut tadi ada gigi. Nah, kita ingat lagi gigi, ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Masih ada yang ingat fungsinya? Gigi seri untuk apa? Memotong dan mengerat makanan, Bu. Ya, memotong. Nah, terus yang mencabik gigi apa? Gigi taring. Taring, Bu. Taring. Geraham untuk apa?
Menghaluskan. Menggilas, menghaluskan. Ya, menghaluskan, menggilas, ya itu ya yang ada di dalam atau gigi ada permanen, ada dia gigi susu, gigi anak, kemudian ada lidah. Ada yang tahu fungsinya lidah? Mengecap rasa, Bu. Ini pengecap. Sebagai pengecap rasa, fungsi yang lain Untuk membantu mendorong makanan. Mendorong makanan. ya mendorong makanan masuk ke dalam mulut, ya. Jadi untuk membantu proses menelan. Oke, itu ya. Kemudian tadi untuk perasa ada bagian asin, asam di samping, kemudian di bagian belakang pahit, kemudian di depan manis ya. Jadi itu beberapa bagian-bagian lidah. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi makanan, kita harus tahu ini makanan mau diletakkan di mana, atau obat ya. Jadi obat kita tahu fungsinya tidak terlalu diletakkan di belakang sehingga nanti rasanya tidak terlalu pahit. Oke, kemudian ini yang menghasilkan saliva, ada submandibularis, parotis, sublingual. Ya, jadi yang menghasilkan, nanti kita lihat apa saja yang akan menghasilkan di sana. Kemudian ini, habis dari ini kok langsung ini ya, harusnya gaster dulu. Ini sudah bentuk usus ya, ini sudah usus halus maupun usus besar. Ini kita lihat anatomisnya dulu. Oke, kita masuk ke fungsi saluran gastrointestinal. Digesti dan absorpsi, ya. Digesti memecahkan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil, baik monomerik maupun dimerik. Kemudian dia setelah menjadi lebih kecil, dia akan diabsorpsi sehingga diserap di saluran gastrointestinal, kemudian bisa didistribusikan ke sel maupun ke jaringan yang membutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, perbentukan jaringan gitu. Kemudian sumber bahan utamanya zat gizi ya. Kalau di sini bahasa Inggrisnya nutrisi, nutrien, tapi kita menyebutkan adalah gizi, jangan menyebutkan nutrisi. Itu ada makro mikro di sini, karbohidrat, lipid, protein, kemudian juga ada transportnya ya di sini. Terus ini aktivitas saluran gastrointestinal. Jadi ada dua istilah. Ada istilah sistem pencernaan, ada saluran pencernaan. Kalau sistem pencernaan itu semua organ yang ada di dalam pencernaan itu menjadi bagian dari sistem. Tapi kalau saluran gastrointestinal itu adalah yang dilewati oleh makanan. Ya, jadi itu perbedaannya. Misalnya seperti pankreas, hati, itu termasuk sistem pencernaan, tapi dia bukan saluran pencernaan karena dia tidak dilewati oleh makanan. Nih, ya jadi ingesti itu memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ya baik makanan maupun minuman itu istilahnya ingesti. Kemudian ini cairan-cairan ya, dia ada di dalam tubuh. Kemudian saliva 1.500 masuk di dalam sehari-hari kita 2 liter ya. Kemudian ada saliva ternyata 1,5. Kemudian cairan yang ada di yang di gaster itu juga 2 liter. Kemudian yang ada di empedu membutuhkan 500. Nah, ini beberapa bagian yang membutuhkan cairan untuk masing-masing organ. Nih, sekarang fungsi organ pencernaan.
Sorry. Ya, jadi ini ya tadi makanan masuk melalui mulut, kemudian ada kelenjar saliva, ya ada amilase, lipase, kemudian masuk di dalam lambung. Ini ada simbolnya ya E. Ya, jadi enzim-enzim. Ya, selain saliva juga ada enzim-enzim yang membantu di sini untuk menghomogenisasi, homogen. Kemudian untuk menjadikan pH-nya dia lebih rendah, kemudian memecah protein, menghidrolisis ya. Kemudian di dalam lambung juga ada enzim lipase, kemudian ada pepsinogen untuk merubah protein menjadi dipeptida. Kemudian nanti masuk ke usus halus dimulai dari duodenum. Ini urutannya ya, duodenum dulu, kemudian jejunum dan kemudian ileum. Pada saat makanan itu masuk ke usus halus, dia membutuhkan bantuan empedu untuk makanan yang mengandung lemak. Karena lemak tidak bisa larut di dalam air, sehingga dia membutuhkan empedu yang dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu untuk dia bisa dicerna, bisa diabsorpsi masuk ke usus. Ya, jadi itu. Kemudian kalau pankreas, dia akan menghasilkan hormon insulin yang membantu proses metabolisme karbohidrat. Masuk di usus halus, kemudian ini yang terjadi proses di usus halus, pH-nya akan dia meningkat, kemudian juga akan terjadi di sini penyerapan ya absorpsi, baik untuk NaCl, H2O, kemudian lemak ya. Jadi semua zat gizi sebagian besar diabsorpsi di usus halus. Kemudian setelah selesai diabsorpsi, diedarkan ke seluruh tubuh, ke bagian-bagian membutuhkan, kemudian ke usus besar untuk dikeluarkan sisa dari proses metabolismenya tadi. Ini ya, saluran GI merupakan gastrointestinal satu kesatuan, dimulai dari kelenjar saliva, kemudian ada pankreas yang menghasilkan enzim, kemudian di lambung menghasilkan HCl, yang di dalam kurung ini fungsinya. Jadi HCl itu akan memecah protein, kemudian di hati akan menghasilkan empedu, membantu proses emulsifikasi lemak, kemudian di usus halus itu untuk absorpsi dan juga untuk memecah lebih lanjut asam amino, kemudian di usus besar. Nah, di sini absorpsi air dan mineral dilakukan di usus besar. Kemudian termasuk sintesis vitamin sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang flora usus, dan di usus besar ini juga terjadi proses defekasi atau proses pembuangan sisa proses biokimia metabolisme yang tidak digunakan lagi. Istilahnya adalah defekasi. Kalau memasukkan tadi ingesti, yang masukkan makanan ingesti, kemudian ya ini saliva ya, saliva. Oke, saliva cairan kental dengan pH 5 sampai 7 dikeluarkan 1 sampai 1,5 per hari, kemudian dihasilkan oleh kelenjar sublingualis submandibularis. Sublingualis, submandibularis, dan parotis. Kemudian ini terdiri dari apa saja, 9% persentase air dan bahan-bahan lainnya. Kemudian kalau ada selain air juga ada non air ya, jadi ada ion-ionnya, kalsium, magnesium. Kemudian ini yang dieksekresikan oleh kelenjar parotis ada amilase, kemudian ada lisosim ya. Jadi kelenjar saliva itu selain untuk membantu proses pencernaan juga untuk sebagai bagian antibodi. Kemudian di sini lipase belum aktif, nanti lipase aktifnya di lambung. Nih, esofagus sama ya. Nih, ini bagian-bagiannya dinding lambung, kemudian ada pilorus, ini perbatasan ya dari lambung ke usus halus. Kemudian di esofagus ini juga ada beberapa lapisan termasuk otot polos ya, karena dia masuk bagian dari organ yang paling dalam.
Kemudian di dalam lambung ada getah lambung, ya, dikeluarkan oleh sel yang ada di dalam lambung. Kemudian dia terdiri dari bagian organik dan anorganik, jadi ada enzim pepsin, ada HCl, kemudian nah di sini tadi ada mulai maaf, lipase masuk di sini. Kemudian ini beberapa untuk fungsi di lambung, HCl, ya, dihasilkan oleh sel-sel yang ada di dalam lambung. Fungsinya memecah protein, ya, dia pH-nya 1-3 asam, ya, dia memecah denaturasi protein, memecah protein, kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, mempermudah penyerapan Fe, dan merangsang pengeluaran sekretin. Dia juga di sini mencegah fermentasi mikroorganisme. Jadi bisa sebagai membantu sistem kekebalan tubuh juga. Kemudian pepsin dihasilkannya oleh mukosa, kalau tadi sel parietal, kalau ini oleh mukosa. Kemudian fungsinya di sini juga sama, dia memecah protein, kemudian membantu menggumpalkan susu. Kemudian ada lipase, ini untuk memecah asam lipid menjadi asam lemak. Ini kemudian di dalam lambung bentuknya itu disebut chyme atau kimus. Kalau di esofagus tadi bentuknya bolus, ya, bulatan-bulatan. Kalau sudah masuk di lambung bentuknya adalah seperti bubur atau chyme atau kimus. Nah, kemudian ada renin, tapi ini hanya terdapat pada bayi, ya. Penting untuk pencernaan bayi. Kemudian di lambung juga ada mukus atau bagian dari glikoprotein yang dihasilkan oleh sel lambung. Berfungsi jika lambung ini kosong, dia akan mempengaruhi HCl sehingga akan menimbulkan rasa perih, ya, sehingga itu mengikis dinding lambung mengakibatkan terjadinya lesi, tuka atau luka, ya. Jadi HCl yang harusnya dia fungsinya untuk bisa mencampur, membantu proses yang ada di dalam lambung, tapi karena tidak ada makanan sehingga dia mengikis atau mengiritasi dari dinding lambung. Ini enzim pencernaan, ada zimogen, kemudian beberapa enzim yang nanti memang aktif di lambung, ya. Ini sekarang masuk ke usus halus. Di usus halus di sini ada ini tampilan lebih kecilnya lagi, ada villi, ya, ada villi atau jonjot-jonjot, ya, istilahnya, ya. Ini yang membantu proses absorpsi. Jadi absorpsinya itu di villi-villinya ini. Nah, di usus, makanan dari lambung masuk ke duodenum secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit, dalam bentuk bubur atau chyme, kimus bahasa Indonesianya. Kemudian di usus halus akan mengeluarkan hormon untuk merangsang pankreas, kantong empedu, dan usus untuk mengeluarkan tadi yang membantu proses absorpsinya. Ada sekretin, ada pankreoenzimin, ada kolesistokinin, ada enterokinin. Nah, ini khusus untuk yang kolesistokinin, yang ini akan merangsang di kantong empedu untuk mengeluarkan empedunya untuk membantu proses absorpsi dari lemak, ya, untuk membuat emulsi. Kemudian ini untuk yang di protein. Protein, jadi dari tripsinogen akan merubah menjadi tripsin, yang itu akan memecah dipeptida menjadi asam amino. Jadi tadi di lambung dari polipeptida, kemudian berubah menjadi dipeptida, dan di usus berubah menjadi asam amino.
Kemudian ini beberapa organ yang mendukung di pencernaan ya, hati, kadu, nih ya, pankreas. Ya tadi hati menghasilkan empedu, kemudian empedu itu disimpan di kantong empedu. Kemudian pankreas tadi menghasilkan hormon insulin untuk proses metabolisme di karbohidrat. Ini ya di pankreas. Jadi selain menghasilkan hormon, dia juga air maupun dari bahan organik dan anorganik di sini. Organik enzim-enzim tripsin, kemotripsin, banyak sekali yang dihasilkan di sini. Enzim tripsin ini fungsinya selain dia di pankreas juga bisa menghasilkan hormon untuk karbohidrat, ternyata juga dia menghasilkan tripsin untuk tadi membantu memecah protein. pH-nya kalau sudah di usus basa ya, kalau di lambung dia sifatnya asam, 1 sampai 3. Paling banyak 5. Tapi kalau di usus dia pH-nya sudah basa. Kemudian ya ini ya, limpase juga dikeluarkan pankreas, kemudian sama seperti di mulut tadi ada amilase, tapi ini amilase yang dikeluarkan oleh pankreas. Kemudian, nah ini tadi empedu ya. Jadi, nah triasilgliserol. Jadi lemak tadi dibungkus oleh empedu, diemulsi ya, dilapisi agar dia bisa larut di dalam tubuh. Kalau tidak ada empedu yang melapisi seperti ini, tidak akan bisa larut di dalam tubuh karena sifat lemak tidak bisa larut di dalam air. Ya, jadi ini dibantu oleh empedu sehingga lemak itu bisa diabsorpsi, lemak itu bisa ditransportasikan ke seluruh tubuh. Ini cairan empedu. Diprosodisi hati, disimpan di sementara di kantong empedu ya. Jadi kalau sudah ada hormon kolesistokinin yang memerintahkan kantong empedu untuk mengeluarkan empedunya. Tanpa adanya ini hormon kolesistokinin, empedu ini nggak akan bisa keluar ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa disekresikan ke usus oleh kantong empedu. Ya, jadi ada kerjasama dengan hormon kolesistokinin. Fungsi asam empedu tadi ini sudah membantu absorpsi, tidak hanya lemak ya, tapi vitamin larut lemak ADEK. Kemudian kolesterol juga tetap larut di dalam campuran empedu. Nah, bisa ada endapan ya. Jadi kalau konsumsi kolesterolnya terlalu banyak ya bisa menghasilkan endapan kolesterol di empedu. Kemudian kita masuk ke usus ya, di cairan usus ada kelenjar Brunner untuk menghasilkan enzim untuk karbohidrase, peptidase ya. Jadi sudah ada spesifikasi masing-masing zat gizi untuk enzimnya. Jadi sendiri-sendiri sudah ada. Ada untuk yang karbohidrat sendiri, untuk yang protein sendiri, untuk yang lemak ya, dan nukleotida itu sudah sendiri-sendiri. Ini pemecahan karbohidrat disakarida jadi monosakarida, protein, peptida jadi asam amino, kemudian triasilgliserol, asam lemak dengan gliserol. Ini tolong difahami, tolong diingat-ingat karena mulai di gizi dasar, di biokimia nanti akan ini kembali ya, pasti akan selalu ditanyakan. Yang diabsorpsi karbohidrat itu bentuknya apa, protein bentuknya apa, lemak bentuknya apa. Ini hidrolisis pemecahan yang dibantu oleh aktivitas enzim. Di sini adalah enzim hidrolase, baik untuk protein, karbohidrat maupun untuk lemak. Ini proses makanan masuk di dalam tubuh, kemudian dia di lambung, ya dicampur, kemudian diabsorpsi di usus halus, ya karbohidrat protein yang dihasilkan, kemudian ditransportasikan ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh, dia akan masuk ke usus besar, ya. Di usus besar ada absorpsi vitamin larut. Oh iya, terima kasih Mbak. Salam.
Ini ya prosesnya ya sampai makanan bisa dikeluarkan rektum baik dalam bentuk feses maupun dia dalam bentuk flatus ya atau gas ya, itu hasil dari sistem pencernaan juga. Ini ya jadi sama rangkumannya dari mulut masuk bulatan-bulatan ya, ini namanya bolus. Ya, jadi makanan masuk di dalam esofagus dalam bentuk bulatan-bulatan yang namanya bolus. Kemudian di lambung dia dikonversi menjadi saim atau kimus. Kemudian saim tadi masuk ke duodenum, ini 1, 2, ini sudah dalam bentuk absorpsi ya, pecahan kecil-kecil. Kemudian masuk di duodenum, jejunum, ya ini diabsorpsi di sini di jejunum, di ileum, kemudian masuk di usus besar, yang tidak diabsorpsi akan dikeluarkan ke usus besar. Ya, kemudian ke rektum dan dikeluarkan melalui dalam bentuk feses ke anus. Ya ini gula yang zat gizi makro dalam bentuk sudah simpel ya. Baik glukosa, asam amino, asam lemak tadi diabsorpsi melalui kapiler di dalam villi. Ya ini absorpsinya di lambung, apa yang diabsorpsi di duodenum, di jejunum, di ileum, kemudian ada di kolon. Kemudian ini detailnya lagi, jadi beberapa akhir-akhir di bawah itu adalah rangkuman ya. Jadi ini kuncinya M itu motility, pergerakan. S itu sekresi, D itu digesti, absorpsi. Kemudian ya, jadi mulai dari perut. Pergerakannya apa? Swallowing, sewing, kunyah. Sekresinya apa? Ada saliva, yang dipecah apa? Ada karbohidrat, ada lemak. Absorpsinya nggak ada. Kemudian di lambung, gerakannya namanya apa? Peristaltik ya, missing, mencampur. Kemudian yang dihasilkan apa? Sekresinya ada HCl, pepsinogen. Kemudian di sini ada mukos. Yang didigesti apa? Yang dipecah ada protein, ada lemak. Yang diabsorpsi apa? Ya, beberapa alkohol, tadi air, ya, obat-obatan, aspirin. Kemudian usus halus. Motility pergerakannya apa? Pencampuran. Kemudian sekresinya apa? Enzim HCO3. Yang didigesti apa? Ini semua nih, karbohidrat, lemak, polipeptida. Yang diabsorpsi, kemudian di usus halus, usus besar. Ini pergerakannya segmental, kemudian untuk mendorong keluar yang sudah tidak digunakan lagi. Ini sekresinya, kemudian digestinya nggak ada, absorpsinya hanya air dan mineral, beberapa vitamin untuk memproduksi bakteri. Jadi bakteri bagus itu juga diproduksi di usus besar. Ini beberapa gangguan sistem pencernaan, mulai dari diare, konstipasi, apendisitis ya, radang usus buntu, kemudian tadi luka di lambung, luka lambung, luka pada dinding lambung bisa karena bakteri, bisa juga karena tadi tidak ada makanan sehingga bakteri tadi mengikis dari dinding lambung. Kemudian produksi air liur yang banyak, serostomia. Ini anoreksia ya akibat dari konsumsi makanan yang dia sedikit atau dia nggak ada nafsu makan. Nah, ini kebalikannya, nafsu makannya yang berlebih. Nah, jadi yang kekurangan maupun yang kelebihan. Ya, jadi itu untuk materi gastrointestinal sistem pencernaan. Sampai di sini ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan.
Silahkan kalau ada yang disampaikan, ditanyakan untuk sistem pencernaan ini, yang harus kalian ketahui, makanan itu berjalan dari mana sampai mana, apa yang dibutuhkan untuk proses di mulut, di lambung, di usus halus, usus besar, bentuknya apa, ya. Jadi ini ya, bentuknya apa, karena terjadi perbedaan bentuk. Yang di mulut dia bentuknya masih berupa makanan, di esofagus bentuknya sudah namanya bolus, bulatan-bulatan. Kemudian nanti di lambung sudah berubah lagi dalam bentuk bubur atau kimus. Saim atau kimus tadi ya. Kemudian keluar juga bentuknya sudah beda lagi. Jadi yang masuk dengan yang keluar bentuknya berbeda. Silahkan. Sistem yang lain semuanya harapannya sudah ya, ini untuk yang sistem yang terakhir. Setelah UTS yang diberikan materi sistem apa aja? Untuk indra, kurnaria, sekresi. Di dalam tubuh ada berapa macam sistem yang dipelajari? Tadi kan sudah ada sistem pencernaan, tadi integumentum. Yang lain, sistem yang lain apa aja? Panca Sistem indera, panca indera. Panca indera, terus apa lagi? endokrin, dan Endokrin. ekspresi, Reproduksi. Ada kardiovaskuler. ada Ya, kardiovaskuler itu apa? tentang jantung dan Jantung. Jantung dan pembuluh darah dan peredaran darah jantung ya, senang jantung. Kalau yang respirasi? Ya, respirasi, pernafasan. Kemudian endokrin ya, hormon ya, endokrin, hormon. Muskuloskeletal? otot dan rangka, Ya, otot dan rangka. Sistem saraf? Sistem saraf apa? Sistem saraf apa sistem saraf? Apa sistem saraf? Sinam, Bu. Sinaps ya, sinaps itu saraf satu dengan yang lainnya. Neuron, neurologi yang mempelajari saraf, neuron. Satu kata beda kalau dengan nefron ya. Kalau nefron hubungannya dengan apa? Neuron sama nefron. Kalau neuron itu di saraf, kalau nefron ginjal, ya, urinaria atau pada ginjal ya. Satu huruf saja sudah berbeda organnya ya. Ya, jadi itu organ-organ yang di dalam tubuh untuk ekskresi ya, termasuk bagian untuk ekskresi. Ekskresi selain dengan pada urin, ginjal, di sistem pencernaan juga tadi ada ekspresinya. Ya, jadi sistem pencernaan juga bisa ngeling dengan sistem pengeluaran karena dia mengeluarkan dalam bentuk feses ya. Kemudian di integumentum itu juga pengeluaran keringat pada kulit ya. Jadi untuk ekskresi itu ada beberapa sistem yang terkait untuk proses pengeluarannya. Kalau endokrin masuknya di sekresi. Ada yang tahu bedanya ekskresi dan sekresi?
beda satu huruf lagi, tapi sudah beda arti. Apa bedanya ekskresi dan sekresi? Sama-sama pengeluaran itu sebenarnya. Tapi yang membedakan apa? Kalau sekresi itu mengeluarkan yang dibutuhkan, kalau ekskresi itu sisa. Ya, kalau ekskresi itu keluar tubuh ya, sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi kalau sekresi dikeluarkan dari organ A untuk digunakan di organ B. Tapi tidak sampai keluar tubuh, jadi masih ada di dalam tubuh. Jadi itu hanya pengeluaran antar organ, tapi masih bisa digunakan untuk organ yang lainnya. Ya, jadi itu. Jadi sama-sama pengeluaran, tapi yang satu keluar tubuh, tapi yang satu pengeluaran dari organ satu bisa digunakan untuk target di organ yang lain. Ya, jadi itu. Sekresi masuk ke endokrin ya, hormon ya. Jadi dikeluarkan dari seperti tadi hormon kolesistokinin. Dia dihasilkan dikeluarkan untuk menstimulus pengeluaran empedu di kantong empedu. Kalau tidak ada hormon kolesistokinin, kantong empedu juga tidak bisa mengeluarkan empedunya. Ya, jadi itu merupakan suatu stimulus rangsangan untuk bisa mengeluarkan apa istilahnya ya, empedu di dalam kantong empedu. Itu salah satu contoh untuk disekresi. Itu ya linknya sistem satu dengan yang lainnya. Sekresi, kemudian ekskresi, tadi banyak yang berhubungan dengan beberapa sistem organ yang lainnya. Termasuk CO2, itu juga pengeluaran. Jadi paru-paru pun juga dia masuk oksigen, tapi juga kita mengeluarkan gas dalam bentuk CO2. Pengeluaran bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk padat, feses, bisa dalam bentuk cair, urin, atau keringat. Ya, itu untuk sistem ekskresi yang berhubungan berkaitan dengan sistem yang lainnya. Kemudian ada satu sistem yang memang tidak kami bahas di fisiologi ini untuk sistem imunitas, karena nanti akan dipelajari tersendiri di imunologi. Jadi mulai dari organnya, bagaimana cara bekerjanya di sistem imunitas, itu nanti lebih lanjut kita pelajari di imunologi. Oke, ada lagi yang ditanyakan sambil saya mereview materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi kita tahu bentuk organnya, letaknya di mana, ukurannya seperti apa itu di anatomi, kemudian dilanjutkan di fisiologi, fungsinya. Masing-masing organ ini fungsinya apa? Itu dalam bentuk atau proses yang berjalan normal. Semester berikutnya, organ-organ yang tadinya berjalan normal ini kita berikan atau dia terpapar bakteri, virus, sehingga akan mengalami kerusakan, mengalami kelainan, sehingga menimbulkan suatu penyakit, ya, penyakit baik infeksi maupun nanti penyakit degeneratif. Tapi kalian harus tahu dulu fungsinya di mana, fungsi bagusnya seperti apa, fungsi normalnya seperti apa, sehingga bisa membandingkan dengan fungsi yang tidak normal karena adanya paparan bakteri, virus, atau bahkan makanan ya bisa merubah fungsi dari organ tersebut menjadi menurun atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Misalnya gagal ginjal, ya, ginjalnya tadinya ginjal fungsinya untuk dia masih ingat ginjal fungsinya untuk apa? Ekskresi. Nyaring darah. Ya, menyaring darah, apa lagi? Untuk proses apa ini ginjal? Ekskresi. Ekskresi, ya, pembentukan urin ya. Jadi kan di sana ada proses penyaringan, penyerapan kembali, pengendapan, kemudian sampai diekspresikan. Nah, kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi, bagaimana sisa proses metabolisme yang dalam bentuk cairan tadi dikeluarkan melalui apa, harus bagaimana ya, kenapa dia bisa rusak ginjal ini seperti itu. Atau di empedu tadi bisa ada endapan ya, jadi kalau kolesterolnya tinggi bisa jadi kolesterolnya tadi mengendap di batu empedu sehingga menyebabkan gangguan pada empedunya. Itu berkorelasi kita konsumsinya lemak diatur. Kalau konsumsi lemaknya semakin tinggi, berarti kan empedunya harus banyak yang dikeluarkan. Itu bisa mengakibatkan batu empedu menjadi lebih parah ya, atau organ
penurunan kemampuan. Jadi hubungannya dengan makanan yang dikonsumsi. Karbohidrat itu membutuhkan hormon insulin, pankreas harus menghasilkan insulin jumlahnya banyak kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dengan jumlah yang tinggi juga. Ya, jadi itu juga akan memberatkan. Sehingga perlu adanya pengaturan. Nanti kita diatur makannya berapa gram, berapa kali dalam sehari, jenisnya seperti apa, yaitu agar tidak memberatkan organ tubuh yang sudah mengalami kelainan. Nah, itu matchingnya dengan mata kuliah yang lain. Kenapa kita harus mempelajari anatomi, fisiologi? Tidak hanya teman-teman yang di selain gizi ya, perawat atau bidan, tapi kita juga mempelajari sehingga kita tahu bagaimana fungsi makanan di masing-masing organ tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Berarti ini pertemuan terakhir ya, Bu? Iya. Iya, jadi saya tukar materi kapital faktanya yang kemarin, kalian mereview materi yang sudah ada dalam bentuk soal, kemudian ini materi saya yang terakhir. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada yang disampaikan, ini saya buka Ebikes untuk memasukkan materinya. Belum saya sampaikan ya, belum saya up ya di Ebikes ya. Iya, belum, Bu. Oke, ini saya masukkan, nanti silakan bisa dipelajari untuk bahan UAS. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.